Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulas salah satu tokoh pembaharu dalam Islam. Beliau adalah Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkap beliau yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Beliau adalah seorang pemimpin pembaharuan politik di dunia Islam abad ke-19. Gelar Sayyid yang disandangnya menunjukkan bahwa beliau berasal dari keturunan Husain Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Al-Afghani adalah karena dia berasal dari Afghanistan. Dalam usia yang masih muda, Afghani sudah menguasai ilmu-ilmu keagamaan seperti sejarah Islam, usul fikih, ilmu fikih, tafsir, hadis, dan lainnya. Selain itu, beliau juga menguasai beberapa bahasa seperti Afghanistan, Arab, Turki, Persia, Perancis, dan Rusia. Selanjutnya, kita beralih kepada beberapa gagasan Al-Afghani. Yang pertama mengenai kegelisahannya terhadap kemunduran umat Islam. Menurutnya, problem umat Islam secara internal. Yang pertama, umat Islam meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya, yang membuat Islam dipengaruhi sifat statis. Padahal sebenarnya Islam adalah agama yang sesuai untuk semua bangsa maupun zaman. Yang kedua, kelemahan dan kurangnya upaya untuk mencerdaskan umat, baik untuk menekuni dasar-dasar agama atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pengaruh paham Jabariyah dan salah pengertian terhadap qada dan qadar sebagai fatalisme. Dan yang terakhir, lemahnya persaudaraan antar sesama muslim. Selain problem internal, umat Islam juga memiliki problem secara eksternal. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah dunia barat, sekalipun mereka berbeda dalam keturunan, kebangsaan, tetapi apabila menghadapi dunia timur mereka selalu bersatu. Yang kedua, barat memandang negara Islam lemah, terbelakang dan biadab. Mereka berusaha menghalangi kemajuan Islam. Dan yang ketiga, perasaan dan aspirasi umat Islam diejek dan difitnah oleh mereka. Istilah nasionalisme dan patriotisme di barat, di timur disebut sebagai fanatisme. Selain itu, beliau juga berbicara masalah takdir dan kebebasan manusia. Menurutnya, percaya kepada takdir adalah pengakuan adanya hukum sebab akibat, adanya persambungan dengan apa yang ada sekarang dengan yang akan datang. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih keinginannya sendiri, tentu saja dengan tidak melupakan hubungan kebebasan pribadi itu dalam lingkungan kebebasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ungkapan lain, bahwa takdir kecil yang ada pada manusia tetap berada dalam lingkungan takdir besar pada Allah. Sebuah contoh, apabila seseorang akan dirampas harta bendanya secara paksa, maka ia tidak dengan serta merta begitu saja menyerahkannya karena sudah takdir, tetapi ia tetap akan berusaha untuk menyelamatkannya. Selanjutnya adalah pembaharuan pendidikan. Tidak satupun dalam prinsip Islam bertentangan dengan sains ataupun akal. Yang kedua, umat Islam harus mau berpikir filosofis dan ilmiah. Kemajuan di barat disadari oleh Al-Afghani dikarenakan berkembangnya ilmu pengetahuan. Untuk itu, Al-Afghani mengajak umat Islam untuk belajar dari barat. Di samping itu, Al-Afghani juga mengkritik ulama yang membedakan ilmu kepada dua bagian, yaitu
ilmu Islam, dan ilmu Barat. Dikarenakan alasan ini, maka ulama-ulama ada yang melarang mempelajari ilmu-ilmu yang datang dari Eropa. Menurut Al-Afghani, kedudukan ilmu tidak ada hubungannya dengan bangsa apapun. Kemudian masuk ke ide besar beliau, yaitu pan-Islamisme. Secara luas, pan-Islamisme adalah suatu paham yang bertujuan untuk mempersatukan seluruh umat muslim di dunia, dan secara spesifik adalah upaya menegakkan kesatuan seluruh bangsa yang hidup dalam naungan Islam agar dapat melepaskan diri dari kendali orang-orang asing dengan perekat ukhuwah Islamiyah. Bersatu bukan berarti leburnya kerajaan-kerajaan Islam menjadi satu, tapi mereka harus mempunyai satu pandangan hidup. Dalam pengertian yang luas, pan-Islamisme berarti solidaritas antara seluruh muslim di dunia internasional. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau. Saya tidak bermaksud dengan ucapan saya ini bahwa penguasa untuk semuanya adalah seorang. Hal ini mungkin sulit dilaksanakan, tetapi yang saya harapkan adalah bahwa sultan atau penguasa umat ini adalah Al-Quran. Orientasi kesatuan mereka adalah agama Islam. Setiap raja yang ada di wilayah kekuasaannya berusaha sungguh-sungguh menjaga kerajaan Islam yang lain semampunya. Yang lain hidup bersama dengan kelanggengannya. Hal itu merupakan asas dalam agama. Ia akan menjadi keputusan di waktu darurat dan menjadi penentu kebutuhan masa kini. Inilah masanya kesepakatan itu. Kemudian langkah awal pan-Islamisme. Untuk mewujudkan ide pan-Islamisme ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah penyadaran. Setiap individu diberikan penyadaran tentang pentingnya kesatuan pendapat. Penyadaran ini dianggap berhasil jika setiap individu merasakan kesatuan itu sebagai suatu yang dibutuhkan. Yang kedua adalah motivasi. Jika penyadaran telah tertanam, akan terlihat pada mereka sebuah motivasi, cita-cita yang tinggi, kepribadian yang jelas, dorongan yang kuat, dan tekad yang bulat yang dibutuhkan bagi suatu kekuasaan. Selain pan-Islamisme, Al-Afghani juga memiliki gagasan politik yang lain. Menurut beliau, bentuk pemerintahan yang ideal adalah negara republik yang demokratis, di mana ada kebebasan mengeluarkan pendapat dan kewajiban kepala negara untuk tunduk kepada undang-undang dan bukan otokratis. Jadi seorang pemimpin tidak memiliki kendali penuh dalam menentukan kebijakan, melainkan ia tetap tunduk kepada undang-undang. Yang kedua, kepala negara harus mengadakan syuro dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang memiliki banyak pengalaman, karena pengetahuan manusia secara individu amat terbatas. Dan yang terakhir adalah quotes menarik dari Al-Afghani, "Leader is person who leads people by his action and practices, not by orders and views." Pemimpin adalah orang yang memimpin masyarakat melalui tindakan dan praktek nyata, bukan dengan melalui perintah dan pendapat-pendapat. Sekian ulasan mengenai Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Terima kasih.